Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kawan atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini konferensi pers yang menurut kami ini penting untuk kita sampaikan kepada publik, khususnya peristiwa yang tidak lazim terjadi di negeri kita ini. Setelah kami mendapatkan banyak informasi, banyak dari teman-teman bertanya tentang kasus atau peristiwa banyaknya meninggal panitia KPPS seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman bertanya pada Mercy bagaimana sikap atau langkah yang akan Mercy lakukan, sehingga kami berkesimpulan bahwa kami mesti menyampaikan langkah-langkah atau hal-hal yang akan diambil oleh Mercy ke depan. Rekan-rekan sekalian, bahwa ini satu hal yang tidak lazim terjadi di negara demokrasi, di mana anggota KPPS yang mereka itu adalah pejuang-pejuang demokrasi dan mereka meninggal secara massal, walaupun dalam waktu yang berbeda. Kemudian pada sisi lain adalah adanya pembiaran tanda petik yang dilakukan terutama oleh pihak KPU dengan tidak ada langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk menghambat atau melakukan langkah-langkah untuk tidak menjadi peristiwa ini menjadi peristiwa yang besar. Artinya adalah bahwa ketika korban sudah berjatuhan pada hari pertama dan hari kedua, pihak KPU tidak melakukan langkah yang cepat dan tepat agar tidak terjadi tidak terjadi kematian yang beruntun, dan itu sangat ironi dalam dunia demokrasi. Kami menyebutkan mereka adalah pahlawan demokrasi. Nah, oleh sebab itu Mercy dalam hal ini mencoba untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak terkait, di samping melakukan mitigasi kesehatan yang nantinya kita akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait langkah-langkah yang harus dan mesti dilakukan sehingga korban tidak terus berjatuhan, sehingga kualitas pemilu bisa jauh lebih baik. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti secara teknis akan disampaikan oleh rekan saya Dr. Yogi Prabowo, SPOT, tentang langkah-langkah mitigasi kesehatan yang akan Mercy lakukan. Sehingga mudah-mudahan langkah-langkah ini akan bermanfaat terutama bagi pihak-pihak terkait sehingga korban tidak akan berjatuhan terus. Terima kasih, dan selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Yogi. Baik, terima kasih Dr. Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman media dan juga pihak-pihak yang ingin berpartisipasi di dalam penanggulangan kesehatan bencana pemilu ini. Jadi begini nih teman-teman, setelah kita amati ya sejak tanggal 17 April sampai awal Mei ini, kurang lebih 2 mingguan sudah berjatuhan ratusan korban meninggal, mencapai 400 lebih. Kemudian lagi ditambah korban yang sakit dirawat jumlahnya juga ribuan, yang mencapai angka 4.000 yang tersebar di berbagai daerah. Yang terbanyak adalah di daerah Jawa Barat. Sampai saat ini pun masih kami dengar kabar korban-korban terus berjatuhan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Nah, kalau kita amati ini, kami Mercy ini adalah lembaga yang sangat konsen terhadap masalah kemanusiaan, masalah-masalah bencana yang terjadi, baik itu bencana yang sifatnya bencana alam ataupun bencana yang dibuat karena perbuatan manusia atau man-made disaster. Di dalam hal ini, memang kalau kita lihat skalanya pemilu ini nasional ya, luas seluruh Indonesia. Namun kita lihat dari jumlah korban yang jatuh sudah harusnya menjadi satu perhatian yang serius ya, untuk segera diambil langkah-langkah untuk melakukan upaya mitigasi. Nah, mitigasi itu adalah upaya pengurangan dampak akibat suatu kegiatan yang menimbulkan korban. Nah, kalau boleh dikatakan bahwa kegiatan dengan jumlah korban yang sebanyak ini, kami bisa kategorikan ini sebagai suatu mass casualties atau bencana yang menimbulkan korban dan terus-menerus mungkin sampai tersisa waktu 2 minggu lagi. Nah, kalau kita lihat kurvanya, minggu pertama 100, kemudian sampai 2 minggu mencapai 400. Kita belum tahu nih sampai akhir tanggal 22 Mei masih ada kemungkinan untuk bertambah. Nah, menurut kami sebagai lembaga kemanusiaan, kami mempunyai konsen untuk kontribusi, ya, memberikan kontribusi, membantu melakukan upaya mitigasi supaya korban-korban ini tidak bertambah. Ini yang menjadi konsen kami. Ya. Nah, lalu apa yang akan kami lakukan? Jadi upaya kami sudah menyiapkan tim yang terdiri dari berbagai dokter ahli. Ya, dalam hal ini tentu saja kami sudah mempelajari korban-korban tersebut kebanyakan adalah menurut informasi akibat kelelahan. Namun kelelahan ini adalah kelelahan yang bukan kelelahan biasa. Ya, artinya gini, ada faktor lain yang menyebabkan terjadi eksaserbasi akut penyakit-penyakit yang mungkin diderita oleh para korban sebelumnya, ataupun ada faktor lain yang kita juga perlu penyelidikan dan juga mengidentifikasi faktor-faktor risiko. Nah, artinya begini. Nah, andainya petugas-petugas yang sakit itu memang memerlukan perawatan intensif, nah itu harusnya segera dirawat di ruang rawat intensif. Jadi dia tidak cukup masuk ke rumah sakit yang biasa saja dirawat lalu dia banyakkan mati di rumah sakit. Nah, kita ketahui bahwa korban-korban tersebut ada yang meninggal di tempat kejadian, ada yang meninggal sedang naik kendaraan, ada yang meninggal mendadak drop masuk rumah sakit lalu mati di rumah sakit. Jadi ini adalah potongan-potongan cerita yang kami dengar dari berbagai media dan dari berbagai informasi mengenai korban-korban KPPS ini. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, kami sudah menyiapkan tim dokter ahli dan juga dari berbagai bidang ya untuk mengevaluasi. Ini kami menawarkan bantuan kepada para rumah sakit yang nanti akan berkolaborasi dengan tim Mercy untuk melakukan pendampingan dan juga advokasi di bidang kesehatan, supaya seandainya memang pasien-pasien tersebut perlu untuk dirawat secara intensif, maka bisa dilakukan, direkomendasikan perawatan intensif. Nah, jadi gitu. Pertama kita membentuk tim, ya. Kemudian yang kedua kita juga membuka call center untuk para petugas yang misalnya lagi bertugas dia jatuh, nggak bisa menghubungi ke Mercy, kita segera memberikan pertolongan ya sesegera mungkin. Nah, dan juga melakukan triase. Triase itu adalah melihat derajat atau severity daripada penyakit yang diderita. Supaya apa? Supaya mendapatkan penanganan yang optimal. Ya, jadi jangan misalnya sakitnya berat, nah dirawatnya mungkin di RSUD tipe C misalnya, ya, di mana tidak ada ruang rawat intensif. Jadi harus mungkin kami sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih mumpuni ya di bidang peralatan dan juga ketersediaan para ahli.
Nah, kemudian juga ya kami berkomitmen selama sisa kurang lebih 2 minggu terakhir ini, mudah-mudahan kami berharap korban-korban tidak bertambah, ya, dan juga bisa tertangani, yang sakit pun bisa tertangani dengan baik, tidak mengalami perburukan dan mengalami kematian, sehingga menambah jumlah korban yang terjadi. Nah, itu rencana yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berikan solusi, ya, bagi permasalahan yang sedang terjadi yang sangat memprihatinkan. Ya, dari sisi jumlah korban, ya boleh dikatakan ini adalah makanya kami katakan ini bencana pemilu. Kenapa? Karena ini adalah mungkin yang terburuk, ya, di dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mungkin juga di level internasional, ya, karena menimbulkan banyak korban, ratusan, ya. Jadi dalam waktu 2 minggu 400 sekian orang meninggal, kemudian 4.000-an orang dirawat. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan dari, mungkin ada unsur lain yang juga kami evaluasi di sini, yaitu unsur psikologis yang tidak biasa, ya, psikologis terhadap para pekerja KPPS yang bekerja sepanjang ini juga menghadapi kondisi psikologis yang tidak biasa. Nanti bisa ditambahkan dari ada Pak Agus, ya, dan juga ada Pak Farid. Dari saya cukup sekian dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menambahkan hanya sedikit saja. Kita sebagai relawan NGO pernah dan selalu sering menghadapi medan-medan yang hampir dipastikan cukup berat dan melebihi daripada acara pemilu seperti ini. Dan kita juga sering mengalami kelelahan dan letih yang berkepanjangan. Tapi kalau kita sudah letih, klimaks berkesudahan, kita tidur. Dan itu kalau dianggap sebuah kelelahan fisik seperti itu. Tapi kan kita juga pernah mengalami kelelahan fisik sekaligus mental. Itu kalau kita masuk ke medan perang. Seperti di teman-teman dulu, ya. Saya belum gabung di Afghanistan. Dan kalau di daerah Palestina, di Gaza, saya ikut gabung. Dan itu kita menghadapi dalam keadaan perang. Letih, capek. Kalau soal mati ya udah dekat sekali. Dan itu ketika kita maksimal dalam keadaan letih dan capek, ya paling tidur. Tapi ini sampai mematikan ini, ya itu yang mungkin memang perlu, kalau bahasa medisnya perlu mitigasi. Itu saja tambahan dari saya. Mungkin bahkan oleh Ustadz Agus Sudarmaji yang memang ahli dalam masalah psikologi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, satu fenomena yang luar biasa ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tugas kita sekalian dalam membuka mata dari warga masyarakat seluas-luasnya dari berbagai tingkatan usia dan juga latar belakang sosial ekonomi, supaya partisipasi, ya, kalau disebut di dalam demokrasi itu yang diutamakan adalah partisipasi politik, ya. Nah, ini kita lebih dari itu, partisipasi dari warga masyarakat untuk paling tidak bertanya, mengembangkan daya kritis. Apa yang terjadi? Orang-orang bekerja paling depan dalam proses demokrasi paling penting ini, tiba-tiba bertumbangan, ya kan? Dan korban dimungkinkan akan jatuh di depan kita ini beberapa hari depan. Yaitu pembentukan tim yang terdiri dari berbagai lintas disiplin sangat diperlukan. Dan juga dukungan dari rekan-rekan media. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita mengambil data secara akurat, ya. Kita nanti belum apa-apa sudah dihantam
label hoax dan sebagainya, itu sangat kita hindari. Maka itu tim ini akan bekerja bersama-sama dan perlu mendapat dukungan. Apalagi tadi Dr. Yogi menyatakan akan ada hotline service 24 jam akan menerima pengaduan dari warga masyarakat, apalagi para petugas KPPS yang memang memerlukan penanganan medis lebih intensif. Ya. Jadi dari sisi psikologi sebenarnya kelelahan itu hampir dipastikan jarang yang sampai mengakibatkan kematian, ya, kecuali bersinggungan dengan faktor-faktor fisik yang memang sudah akut begitu. Maka ini kok menarik sekali, ya, kok menarik sekali. Tapi kita tidak akan berspekulasi sebelum kita mengambil data lebih akurat. Demikian, terima kasih sekali kepada rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebutkan nama dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat dari Radio Silaturahmi Depok. Pemerintah belum mengambil tindakan investigasi mengenai peristiwa ini. Terus sebelum TMRC turun dengan kegiatan mitigasi dan apakah ada rencana untuk melakukan forensik? Tadi mendapatkan indikasi-indikasi yang terjadi. Karena nanti kalau investigasi forensik ini dilakukan dan hasilnya justru ada indikasi kriminal, ini kan akan lebih masalah serius. Apakah Mercy sudah menyiapkan semua hal itu, dan juga setelah 2 pekan ini, aktivitas seluruh dari relawan Mercy ini yang sebelum terjadi dan yang setelah terjadi, ini apa yang akan dilakukan? Ya baik, jadi ini ya, saya tekankan sekali lagi bahwa konsen Mercy adalah korban. Ya. Memang kalau menurut pendapat kami investigasi itu perlu dilakukan, tetapi itu tentu saja ada pihak-pihak berwenang yang dia melakukan itu, yang harusnya melakukan itu. Ya. Tugas kami adalah mencegah jatuhnya korban kembali. Begitu. Jadi ini adalah konsen kami dalam hal yang kebencanaan dan juga disaster. Jadi artinya kalau menurut hemat kami segala sesuatu kemungkinan itu bisa saja, ya bisa saja. Namun itu sekali lagi nanti memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil yang optimal dan rekomendasi-rekomendasi yang kuat di dalam penanggulangan bencana tersebut. Mungkin juga pasca pemilu ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan bagi negara untuk penyelenggaraan pemilu depan supaya bisa dicegah minimal, bisa dicegah. Jadi gini, jadi kalau kita jatuh ke dalam lubang yang sama itu adalah satu bodohan, satu kekeliruan. Ya. Ini juga kalau begitu juga dengan membiarkan nih, di sisa 2 minggu terakhir ini kita membiarkan, itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan, dengan hak asasi manusia. Nah, bagi Mercy ini sebagai lembaga kemanusiaan, ya, kami sangat memegang bahwa nyawa satu orang manusia itu harus diselamatkan semaksimal mungkin. Ini adalah prinsip universal yang kami pegang. Makanya ketika kami sangat prihatin ketika ada satu masalah kemanusiaan, sementara belum banyak pihak yang aware dan turun menangani ini dengan serius. Ya, jadi mungkin ada penanganan-penanganan yang sifatnya dibawa ke rumah sakit, tapi kami melihat ini belum serius. Ya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah korban mati terus berjatuhan. Nah, kenapa bisa terjadi? Padahal kalau dia masuk rumah sakit mestinya kan sembuh dong, ya kan? Nah, kenapa dia masuk rumah sakit terus banyak yang mati tetap? Ya, nah ini yang menjadi masalah konsen kami, apakah karena penanganannya yang kurang adekuat atau kurang optimal, tadi apakah perlu penanganan lebih intensif lagi, perlu tim yang lebih komprehensif, nah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengobatan. Itu jawabannya. Kalau butuh forensik ke depan, yaitu forensik adalah bagian daripada ilmu kedokteran, ya. Ya akan diminta apabila diperlukan, ya, apabila diperlukan. Tapi forensik ini juga adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum,
salah hukum. Nah ini ada pihak yang biasanya forensik ini diterjunkan atas permintaan, ya, atas permintaan hukum. Jadi kalau ada misalnya lembaga hukum yang meminta untuk dilakukan autopsi, nah pihak medis mungkin hanya fasilitasi untuk melakukan itu. Kira itu, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan. Bernama dari mana? Assalamualaikum, saya Radit dari Tanam. Tadi disebutkan kalau misalkan faktor kelelahan jarang terjadi dampak kematian, itu bisa dipertegas lagi Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor kelelahan ini tidak dapat dicap secara generalisir menjadi faktor utama dari jatuhnya korban jiwa petugas KPPS dan Tanwas. Ya, jadi kalau jadi gini, ada yang namanya penyebab kematian, ya. Mungkin kalau orang awam dia taunya, oh itu kelelahan karena memang bekerja Spartan dari hari ke hari. Nah, tapi tentu saja kelelahan ini adalah bukan diagnosis penyebab kematian. Itu adalah istilah awam saja. Jadi tanpa diteliti lebih lanjut apa sebenarnya penyebab kematian tersebut. Misalnya penyebab kematian adalah henti jantung, ya, jadi jantung berhenti berdetak, dia mati, atau gagal nafas, ya, dia tidak mampu lagi bernafas sehingga dia mati. Di dalam istilah-istilah kedokteran adalah itu yang kita gunakan. Jadi bukan tidak ada diketemukan di dalam survei penyebab kematian kelelahan, tidak ada, ya. Itu adalah mungkin pemicu, tetapi dan juga di antara korban yang meninggal ini ada juga petugas. Ya, kalau nggak salah ada kurang lebih 18 petugas polisi, ya kan, juga meninggal. Nah artinya apa? Nah apakah ini karena kelelahan? Nah kelelahan itu apa maksudnya? Bekerja tanpa tidur seminggu atau bagaimana? Atau bekerja istirahat terus besoknya bekerja lagi, istirahat bekerja lagi? Apa bisa lelah seperti itu? Kelelahan. Jadi nah, pada kasus ini mungkin ada yang namanya lelah baik psikis dan psikologis, ya, karena menghadapi tadi bilang ada faktor tekanan psikologis yang mungkin luar biasa, ya, sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan psikis secara mendalam, yang menimbulkan bisa membangkitkan penyakit-penyakit kronis yang ada pada korban-korban tersebut. Jadi begitu. Nah, itulah yang belum detailkan, ya, jadi saya kira gitu. Artinya kelelahan ini tidak bisa juga dijadikan kambing hitam penyebab kematian. Ya, kita mesti tahu lebih detail, harusnya gitu ya. Jadi kalau dalam bidang ilmu medis, penyebab kematian itu tidak ada. Penyebab kematian apa? Kelelahan, tidak ada. Ya. Penyebab kematian itu dari henti jantung, gagal nafas, dan lain-lain sebagainya. Ya, tentu saja kita kan tidak mungkin juga mengcover keseluruhan. Jadi artinya ini kita lihat secara grafik adalah korban terbanyak itu daerah Jawa Barat, ya. Kami akan berusaha konsen di daerah tersebut, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, juga mungkin di daerah Sumatera nanti. Kira itu. Harapannya apa? Harapannya adalah bukan cuma kami saja, ya, yang melakukan mitigasi ini. Artinya kami juga menginginkan mitigasi ini dilakukan oleh pihak demi mencegah jatuhnya korban sakit lebih banyak lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Ada yang lagi? Cukup ya. Demikianlah konferensi pers kita pada ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.